Oke, terima kasih masih bersama dengan Perempuan Bicara. Tadi Sherly terakhir di akhir segmen bilang bahwa tunjukkan, buktikan, lakukan. Nah, apakah ada korelasinya Mbak Devi antara tadi permintaan pemenuhan janji-janji kampanye Presiden dengan arus kritik yang terjadi? Begini, arus kritik adalah bagian dari komunikasi. Tapi yang perlu kita pahami, komunikasi dalam konteks sosial masyarakat kita harus mulai memperhatikan juga cara ketimuran. Kenapa harus takut mengkritik kalau kritik yang kita sampaikan berdasarkan data, bukan berdasarkan fitnah atau bahkan hoaks dan menggunakan kata-kata yang pantas. Karena yang sering terjadi atas dasar demokrasi melakukan kritik tanpa data, fitnah, hoaks dan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Artinya yang perlu belajar juga bukan hanya pemerintah jelas tempatnya untuk mendengarkan dan kemudian terus memperbaiki diri karena memang menjadi tugasnya. Tapi kita masyarakat juga harus melakukan hal yang sama. Yang kedua, kalau tadi ada soal bagaimana proses kilometer dan apa dan sebagainya berbagai persoalan, pertanyaannya begini, tidak mungkin negara dalam hal ini aparat berani semena-mena misalnya menegakkan aturan ketika juga tidak bisa menunjukkan bahwa ada yang tidak tepat juga dalam proses menyampaikan aspirasi. Kalau bicara ada warga yang kemudian tersakiti, berapa banyak aparat yang juga menjadi korban sebenarnya. Yang memang kemudian karena dianggap tugasnya sebagai pemerintah, jadi layak untuk dicaci maki, layak juga untuk dilempari, layak juga diperlakukan hal yang tidak pantas misalnya. Nah persoalan hukum, saya kok percaya ya kita semua harus juga belajar proses. Bayangkan kalau pemerintah misalnya semena-mena melakukan penetapan hukum tanpa proses. Itu kan juga tentu saja tidak akan sehat. Dan bicara tadi misalnya 404 not found. Saya sepakat dengan beliau, bicara tidak hadir jangan diterjemahkan persoalan hanya fisik, tidak mau ketemu ketika demo. Faktanya kita perlu hope untuk negara ini. Dan kemarin saja misalnya dari segi aspek kesehatan, alhamdulillah berkat pemerintah dan masyarakatnya yang bekerja sama yang mungkin banyak menghabiskan waktu justru untuk mendukung pemerintah dengan misalnya ikut vaksin dan sebagainya, kita negara nomor 6 dengan jumlah vaksin terbaik yang artinya kita menunjukkan kita siap untuk bisa terbebas dari pandemi. Dari segi ekonomi, kita tahu semua seluruh dunia sekarang sedang terjun bebas. Kalau dituntut dengan banyak hal, faktanya kita malah cukup baik dibandingkan negara-negara maju. Artinya ada banyak hope juga. Kalau kemudian ada banyak harapan gitu. Ada banyak harapan, artinya bukan anti kritik, betul saya sepakat. Ada yang salah dari pemerintah cepat diperbaiki dan contohnya memang cepat diperbaiki. Ada hal-hal sikap-sikap yang langsung didengar. Polisi misalnya, lalu Pemda dan sebagainya. Mbak Devi, tadi dikatakan ketimuran ya, Bu Gusnul ya, ketimuran, pantas, etika, norma dan lain-lain. Ya. Nah, pakemnya siapa ketimuran dan kepantasan itu? Begini Mbak, ada tulisan tadi, dipaksa sehat di negara sakit. Itu hati-hati, itu sangat provokatif. Sedangkan saat ini seluruh dunia lagi berusaha sehat. Ingat, hati-hati ada sekitar menurut data 23,4% masyarakat kita yang nggak percaya COVID. Bayangkan kalau 23,4% ini berkeliaran kemana-mana, ini akan menimbulkan bahaya bagi bangsa. Nah kalau ini terus diprovokasi dengan komunikasi-komunikasi yang tidak memikirkan dampaknya, ini juga tentu tidak baik. Jadi itu bukan seni tapi provokasi, Bu Gusnul sepakat tidak? Ya tentu saja tidak. Kalau kita tadi bicara tentang komunikasi, itu hak warga negara. Forumnya di mana? Kalau forum politik, community, district, media, itu biasa saja. Itu yang namanya public expression. Jadi ekspresi di ruang publik. Bisa juga preferensinya kepada policy makers, ya, kepada DPR, Presiden. Kemudian bisa juga eksekutif dan presiden tadi. Cuma persoalannya kan nggak jalan demokrasinya, ya. Partisipasinya kalau tadi dikatakan itu namanya pendukung loyal. Sementara kalau yang oposisi dihabisi. Ini persoalan. Jadi belajar ilmu politik itu ada dan sebetulnya nggak apa-apa yang namanya oposisi itu. Kenapa? Kalau demokrasi doesn't work without political participation of its citizen. Jadi seperti kalau nonton Hamlet gak ada prince-nya. Nah itu seperti demokrasi tanpa kritik itu begitu. Nah jadi jangan kemudian ajarin siapa yang paling bertanggung jawab kalau rakyatnya tidak bisa pendidikan itu. Presiden. Kalau rakyatnya goblok yang tadi dikatakan, siapa yang salah? Presiden.
Loh, kan tapi ada jajarannya. Loh ya iya, presiden dan seluruh jajaran, makanya sistem di dalam konteks itu leadership itu menjadi sangat penting. Jadi hati-hati juga, pelajari juga, jangan kemudian klaim, oh iya ini ngomong tanpa ini, ntar dulu deh, siapa yang ngomong tanpa data? Oke. Hoax juga jadinya, dan di dalam Maaf teori Bu hoax, Kusnul, orang yang paling- bicara, Bu, yang paling sempurna membuat hoax itu ya rezim yang berkuasa. Oke. Karena sudah mempunyai semuanya. Dan itu buktinya studi dari Oxford udah jelas kok pakai buzzer. Ya, Oke. pemerintah ini. Saya tambahkan dulu sedikit. Ya. Kemudian udah jelas ditemukan buzzer rupiah itu berapa anggaran APBN. Anda bisa bayangkan negara rezim membayar buzzer untuk menghabisi rakyatnya sendiri. Itu gimana?